Animated Podcast. Uzumaki Naruto pernah berkata, katanya sampai pun aku akan mengejar cita-citaku. Selamat datang kembali di Animated Podcast, masih ditemenin sama Admin Hasan dan juga Admin Nura. Halo Admin Nura. Halo. Ini supaya nggak bosan nanti setiap opening saya akan membawakan quote-quote dari karakter anime Nur. Jadi ke episode kedepannya saya akan membawakan quote-quote dari karakter anime. Boleh. Supaya tidak bosan, ya kan? Bosan gitu ya. Animated Podcast, waduh bosan. Sudah ber-30 sekian episode gitu terus. Jadi supaya kita nanti di tiap episode dapat quote-quote dari karakter yang menarik gitu kan. Itu tadi openingnya ya. Kenapa saya milih Naruto, Nur? Kira-kira kenapa tuh saya pilih Naruto, Nur? Kenapa tuh? Karena shounen yang paling ini ya, Paling paling top umum tier. di Indo. Betul. Top tier di Indo. Betul. Karena di episode kali ini kita mau ngomongin template karakter shonen. Karena kita tuh sering banget ya kita berdua ngomong karakter ini tuh shonen banget gitu. Kita sering banget ngomong gitu. Iya betul. Tapi kita belum pernah mendefinisikan arti kata shonen banget itu seperti apa. Itu dia. Betul. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas template atau karakteristik yang dipunyain oleh MC shonen kebanyakan. Tidak semua tapi Betul. kebanyakan. Mayoritas. Mayoritas. Makanya kan kita sering nyebut juga tadi kan yang dibilang. Kenapa? Betul. Ini mah shounen banget nih Iya, itu. Kita kan mau bahas itu. karakternya shonen banget gitu. Iya. Kita bakal nyebutin karakteristiknya, terus nanti di akhir mungkin kita ngasih beberapa karakter yang menurut kami itu shonen banget ya kan. Ya. Jadi kita langsung mulai saja. Kalau dari saya yang pertama sudah jelas, berbuat baik. Sudah jelas. Tujuan utama semua MC, bukan tujuan utama, sorry. Karakteristik utama yang dimiliki oleh MC shonen adalah baik hati kepada siapapun, bahkan ke musuh itu sendiri. Betul. Gila tuh. Gila. Mau gimana pun juga tetap harus baik ke seluruh orang gitu. Betul. Sekejam-kejamnya ya sebutlah siapapun di anime shonen musuhnya padahal udah kejam banget, udah buat penonton kesel, tapi pas bertarung tetap diajak temenan. Itu shonen parah. Yep. Yang asalnya jadi musuh terus jadi bro. Jadi teman baik. Banyak faktor yang kayak gitu Banyak banget. Ya tadi karakter yang di quote kan gitu, Naruto kurang banyak apalagi temannya gitu. Itu berbuat baik bahkan ke orang-orang random NPC sekalipun tuh wah jiwa baik hatinya luar biasa lah. Ya benar. Itu dari saya, Bapak Nura. Dari gua ada yang ini apa bener-bener kayaknya harusnya orang pada tahu juga, sifat optimis atau pantang menyerah. Wah, itu selalu always never give up. Apa? Kalau kata orang akira menai. Betul. Tadi saja quote Naruto yang aku sebutkan, sampai mati pun aku akan mengejar cita-citaku. Itu. Nah, itu kalau ini ada juga yang biasa, lupa siapa ya dulu yang pernah bilang kayak selama aku tidak akan menyerah, aku belum kalah. Parah. Shonen parah itu. Pokoknya tujuan harus tercapai mau bagaimanapun itu caranya. Tidak ada kata pantang menyerah dalam kamus karakter anime shonen. Betul. Akira menayo. Dan harus diingat Don, ini scene yang selalu ada di anime shonen. Ya, ketika sudah terdesak, muncullah teriakan sang MC yang mendatangkan kekuatan entah dari mana. Selalu ada. Pantang menyerah. Aku tidak akan menyerah. Jadi ingat Naruto juga pernah bilang kayak gini, yang kayak misalkan gini, ketika aku tidak bisa menggenggam tangannya, maka aku akan kegunakan kakiku untuk mengejarnya. Jika aku tidak punya kaki, aku akan menggigitnya agar dia tetap aduh lupa aja pokoknya gitu, kayak lu nggak punya kaki, tangan lu nggak bisa genggam nggak apa-apa, gue punya kaki, gue punya gigi. Gila, Naruto banget tuh, optimis dan pantang menyerah. Gila. Parah.
Dan Salah, bro. itu sumber kekuatan paling utama dari MC shonen adalah kekuatan pantang menyerah. Itu. Ya. Kalau gue menyebutnya kekuatan Akira Menai. Yoi. Mungkin apapun. Akira Menai Chikara. Yo, Yang ketiga nih dari gua. Ini sifat lagi. Sifat berteman dengan tadi udah, tapi ini nyambung. Ini apa? Sikap setia kawan, tidak mau meninggalkan teman sampai titik darah penghabisan meskipun temanmu mengkhianati gitu kan. Balik lagi Naruto contohnya ketika Naruto. dengan Sasuke gitu kan. Balik lagi memang sudah top tier lah Naruto. Kalau julukan MC Shonen ya semua ada di Naruto gitu. ya, Seperti ketika Berapa sama di Sasuke Naruto? kan gitu. ya kurang lebih Naruto Sasuke juga kayak gitu. Tuh. Luffy juga sebenarnya termasuk. Luffy berteman dengan krunya kan itu luar biasa lah sikap friendshipnya ya. Sangat dijunjung tinggi pokoknya. Betul. Teman diserang kita harus serang balik gitu kan. Terus Iya. ketika ada teman yang sedang kesusahan harus dibantu. Yep, Itu. betul. Silahkan Bapak Nura lanjut. Yang gua biasanya tuh punya impian besar. Luar biasa, itu tepat. Contoh Tepat sekali. banyak nih. Nih gua kasih contohnya banyak banget ini. Silahkan. Naruto jadi Hokage, Jadi Luffy Hokage. jadi bajak laut, Deku Yes. jadi pahlawan nomor 1, Asta jadi raja sihir. Tanjiro menghabisi iblis. Kalau Tanjiro menghabisi iblis. Terus aduh apa lagi ya? Itu kalau dihitung-hitung biasa rata-rata MC shonen tuh kayak gitu-gitu tuh. Iya. Tujuannya benar-benar luar biasa banget bahkan dari Iya. episode 1. Iya cuy, kalau dipikir-pikir Naruto tuh jadi Hokage sebenarnya jadi kepala desa coy, jadi Pak Kades. Iya, benar cita-citanya di Pak Kades. Ya cuman kan karena ada something cerita makanya dia pengen punya impian besar kayak gitu. Iya. Ingin Ini- jadi desa, pengen diakuin sama seluruh warga. Betul. Ini tujuan yang selalu ada. Menyelamatkan semua orang. Selalu always. Itu sebenarnya balik Always. lagi ke yang sebelumnya sih, baik hati. Mm-mm. Ya, Jadi nggak boleh ada pengorbanan, semua harus selamat. Kan biasanya MC animation itu dihadapkan pada dua pilihan, biasanya harus menyelamatkan yang mana nih? Atau Ya. ada yang harus dikorbankan, tapi bagi animationnya itu tidak boleh, semua harus terselamatkan. Biasanya gitu Yap. kan. betul. Nah ini nyambung ke poin gua, yaitu naif cuy. Jadi ini nih ada positifnya ada negatifnya sih. Ya positifnya tentu Betul. itu hal yang baik gitu kan. Segala sesuatu harus lewat diomongkan dan segala sesuatu semua harus ideal gitu. Tapi Betul. negatifnya sering dimanfaatkan oleh musuh sisi naifnya ini. Ini apa namanya? Naif tapi tulus. Iya gitu, betul, itu betul. Naif tapi Naif tulus. Gak pernah ada apa ya kayak berharap imbalan gitu. Kayak misalnya Tanjiro deh, kita ganti contohnya. Tanjiro kan ketika ingin membasmi iblis, terus kan misalnya ngebantuin si Uzui di misi yang di Entertainment Arc, terus ngebantuin si ini, dia nggak pernah ada imbalan gitu kan, nggak pernah ada imbalan. Kurang lebih kayak gitulah kalau apa naifnya tuh, naif dan tulus. Ya, betul. Ada lagi tidak, Manura? Adalah gila banyak kalau dibahas. Silahkan. Yang sebenarnya yang so far selama gua tahu itu tuh kadang ceroboh sama punya Oh sifat iya, betul. kanak-kanakan. Biasanya gitu. Setuju. Ya anggap Naruto, Luffy, siapa lagi tadi, Deku, Asta, Tsunayoshi yang dari Katekyo Hitman Reborn. Wah, ya itulah pokoknya kayak ada sifat kanak-kanaknya gitulah. Sifatnya kanak-kanakan dan juga cerobohnya. Iya, betul. Itu yang suka dijailin oleh karakter-karakter lainnya itu nanti. Betul. Biasanya kayak ceroboh Terus tiba-tiba. biasanya animasinya jadi kocak-kocak gitu, jadi yang cibi-cibinya gitu. Iya, cibi-cibi. Banyak yang kayak gitu. Sering kali juga mereka ini tidak cerdas secara akademis namun unggul dalam kekuatan fisik dan pertarungan. Ini sering juga. Biasanya begitu. Itu di Boku no Hero seperti itu kan. Siapa tuh namanya? Oh iya. Terus One Piece, Ini juga Asta Asta Gintama juga gitu. tolol
tolol tapi kuat. Iya. Dragon Ball juga, Dragon Ball. Goku juga ya. Goku. Iya juga. Ini juga sering, wah saya hampir terlewat ini. Suka makan, Apa? Pak. Kenapa MC Shonen suka makan semua? Makannya sangat-sangat lahap sekali. Betul juga ya kalau dipikir-pikir. Naruto dengan ramennya, Luffy juga suka makan. Dengan Terus- dagingnya Asta juga sama. Iya, pada suka makan gitu. Soalnya kita dari tadi kayaknya mendefinisikan anime apa MC Shonen itu kalau nggak Asta, Naruto, Luffy, Deku, siapa lagi? Iya, Ya, emang itu top tier lah. ya, emang yang paling gampang buat dibayangin itu sih sebenarnya. Iya, Si Tanjiro juga suka makan. Tanjiro juga. Shokugeki suka makan cuy, MC-nya. Karena memang tema makanan. Yuji juga hitungnya gitu sih, Yuji yang Jujutsu. Oh iya Yuji. Semua suka makan tau kalau ngeliat Hinata juga kalau melihat makanan langsung matanya berbinar-binar. Hinata Haikyuu. Oh iya, Hinata Haikyuu ya. Iya Hinata juga ya. Haikyuu. Oh iya Hinata Haikyuu juga gambaran shonen banget. Iya, Gon juga sama coy, Hunter x Hunter. Oh iya benar. Gon. Ceria kan kalau Hinata tuh Iya. ceria. Ya benar, karakter MC shonen tuh pasti ceria always. Iya benar. As Ada lagi sebenarnya always. gue ada lagi. San. Silakan. Biasanya tuh punya apa special power, gak tau ya. Gue Oh, iya. ini kayak Naruto punya Sukuna, Luffy punya buah iblisnya, si Asta punya apa kekuatan anti sihirnya, terus Katsuki teman ribuan ternyata punya kekuatan yang api itu gara-gara nenek moyangnya, terus Deku yang punya One for All One for gitu. all. Iya, apalagi ya kalau dipikir-pikir ada lagi. Oh iya, Yuji sama Sukunanya tiba-tiba kayak ada Iya. aja something kayak wah ternyata OP juga MC gitu. Iya, jadi di awal-awal episode biasanya tidak pernah terlihat, tapi nanti menjelang tengah-tengah cerita biasanya muncul tuh teori-teorinya kayak tadi Naruto dengan Kyuubi. Oh, iya. Iya, iya. Kayak gitu. Ini juga Tanjiro juga Ya, yang pernapasan matahari. Ngomong-ngomong pernapasan matahari ya, MC Shonen juga tidak luput dengan kekuatan dari keturunannya. Naruto tadi, itu dia. Tanjiro, Luffy, siapa lagi? Hampir semua keturunannya bagus-bagus. Tsunayoshi di Katekyo Hitungan Reborn. Nah itu. Iya, Fairy Tail juga ini OP tuh si Natsu Dragon Slayer. betul. Dragon Ball Udah. bapaknya OP juga kan. Iya, Dragon Ball juga Goku ya, Senseiya. Wah, Iya, jadi kayak berapa lagi tuh coba jelaskan. rata-rata punya privilege cuy si MC Shonen ini. Naruto sudah jelas lah bapaknya Hokage. Bahkan jangan kita nggak ngambil action dulu deh, ngambil sport. Kuroko sama Hinata aja tiba-tiba bisa OP ya coy. Ya, oh iya mereka juga punya kekuatan tersembunyi kayak Kuroko, Iya. Hinata selalu ada. Iya makanya gak cuma action, kayak tiba-tiba ada aja aku punya something spesialnya gitu loh. Yes, Soma juga Yukihira Soma, bapaknya kan dari Oh, iya. bapaknya itu jelas banget privilege bapaknya top 10 di sekolah itu. Kenapa ya? Kenapa harus si dasaran kekuatannya tuh keturunan ya? Karena paling gampang kali ya, paling gampang dieksplor kayak. Mungkin kayaknya, tapi nggak semua sih Gak sebenarnya. semua. Yuji juga kan bukan dari keturunan tapi gara-gara Pak Yuji keturunan juga. Yuji betul. kan anaknya ini siapa? betul. Kenjaku ya? Iya, Iya dia Kenjaku juga makanya bisa menahan kekuatan Sukuna. Makanya aneh banget. siapa yang MC Shonen bukan keturunan? Kita harus cari yang agak antitesis sedikit. Yang kekuatannya bukan dari turunan. Asta sih jatuhnya sebenarnya kalau nggak mau ke keturunan. Iya sih. Asta enggak sih jatuhnya. Oke, itu. Natsu juga Natsu enggak sih Natsu. jatuhnya sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Beberapa ya. Ada yang mesum, Pak. Nggak tahu ini mah Naruto aja gua, tapi nggak banyak sih. Kayaknya cuma Naruto aja deh yang mesum. Sama Gintoki, Deng. Sebenarnya kayaknya pikir-pikir Oh, ini City Hunter mesum tuh. Ay, jadul banget City Hunter. Baby Bop lumayan nggak sih? Nggak tahu deh ke Baby Bop. Ya. Ini juga Tanjiro Iya, juga tahu itu rada kan sedeng-sedeng Golden juga. Boy. Oh iya, Golden Golden Boy. Yes. Boy lumayan rada masuk. Iya. Kenapa ya? Kenapa harus kayak gitu ya?
Kalau melihat perempuan tuh kayak langsung berbinar-binar gitu sih matanya, kayak lihat makanan. Iya cok. Nah, si Golden Boy kayak gitu juga. Aneh. Rata-rata anime lama karena yang kayak gitu sih. Ya sekarang jarang ya anime-anime lama. Ada Oleh lagi shonen nggak? tuh harus Harus apa bisa tuh? menginspirasi anak muda gitu. Oh Hah? iya betul, menginspirasi adik-adik. Oh iya, itu dia San, bener, inspiratif San, bener. Inspiratif selalu always. Iya, harus harus mencerminkan something yang bagus biar penonton tuh mengikuti, tapi nggak yang sampai parah banget sampai kayak di karakter gue banget ya. Gue banget mah itu ada pembahasan tersendiri, gue banget mah. Iya, itu harus ada tersendiri, ntar kita harus bareng sama orang yang Rajanya, gue banget nih. rajanya gue banget. Iya, bangetnya juga kalau itu nggak bisa, kita nggak Nggak bisa bahas itu. bener deh. Itu nggak bisa. Ada lagi nggak nih ciri-ciri apa ya? Ini biasanya tuh selalu ada momentum untuk belajar dari kegagalan meskipun itu cuma flashback. Selalu. Oh Yang iya paling betul. Yang paling anget, kita yang paling anget Kimetsu kemarin yang Infinite Castle, pas yang si Tanjiro-nya mau ke dunia transparan, kayak oh, gimana mikir lawan siapa Akaza gitu. Iya, terus flashback ngelihat bapaknya tuh. Iya betul. Belajar dari kadang kan lewat dari memori bapaknya, terus pas lawan Akaza pas sama si Rengoku, wah belajar tuh dari kegagalan, gimana nih caranya nih gitu. Iya. Ada tuh biasanya development karakter. Development Belajar karakter. Ya, learning banget by fail gitu ya, kayak Ya. terus-terusan. Ya selalu itu. Iya. Itu di anime sport selalu terjadi itu flashback. Oh iya, sport. Kalau sport kayaknya lebih banyak lagi sih. Ih, flashback Apalagi- semua itu kekuatannya. Iya. Tsubasa banyak Tsubasa, coy. Kuroko, Haikyuu juga. Yang gue inget ini, yang tiba-tiba flashbacknya siapa, Hyuga ya, yang ke pantai nembakin bola. Ya karena Lawan. dia orang miskin ceritanya. Tapi ya itulah pokoknya selalu ada cerita sebelum melakukan sesuatu, atau kayak belajar lewat kegagalan, kayak flashback, oh pas lawan si ini kok dia bisa, gue nggak mampu nih, belajar. Betul. Sama ini nggak sih, itu nyambung nanti ke kalau ngomongin perkembangan tuh, dia tuh suka kadang ada arc dimana dia tuh menghilang dulu dari orang-orang di sekitar gitu. Ada kayak menjadi budak dulu, berpisah dulu dengan dunia gitu. Kayak misalnya, iya, kayak ketika arc Naruto Jiraiya itu kan misah dulu sama karakter lain sih ceritanya, fokus aja di situ. Terus kayak ya kalau di si Tanjiro mah yang Hashira Training Art, jadi ada sisi nggak ada peperangan dulu tapi fokus belajar dulu, selalu ada arc itu. Yang paling gua inget tuh, yang paling seru tuh yang ngikutin momen MC kayak latihan gitu tuh Aishid 21 pak, waktu Sena berlatih Boleh, lari. Itu seru parah ngikutinnya, ya boleh tuh. itu seru Sena. Kebetulannya nggak tahu ya, ini yang ini gua nggak tahu, kayaknya animenya belum ada yang waktu si Hinatanya belajar gitu loh, ke mana, ke luar negeri tuh. Ke Brazil. Ya, Yes, Hinata ke Brazil terus dibalik-balik jadi jago kan. Terus biasanya apa? punya permasalahan dengan orang tua atau bahkan orang tuanya entah kemana. Iya, kita sebut banyak sih. Kalau ini kayaknya banyak. Tapi Deku pengecualian kalau Deku. Tapi Deku bapaknya hilang, cowok. Nah itu Luffy juga entah kemana. Ada kan disebut bapaknya. Mati. Iya, Kalau Luffy bapaknya mati. Si ini Naruto kan, juga ya, hilang. Ya maksudnya ketika, iya. sorry koreksi Hilang. sedikit, berarti ketika animenya tayang, ketika si MC memulai perjalanannya, orang tuanya sudah entah kemana. Biasanya Ya. gitu. Mau punya orang Deku tua tapi entah bapaknya kemana. hilang. Yes, Naruto meninggal. Natsu digedeinnya sama apa? Sama naga. Oh, Ya. ada San, tapi yang enggak. Apa tuh? Ini Tsunayoshi, si ini Katekyo Hitoman Reborn. Oh, Atau gue lupa ya, ada apa enggak ya? Pokoknya tahu gue enggak ada sih. Kayak Gua nggak nonton. si Yuki Hirasoma ibunya entah kemana. Iya, coba. Yuki Hirasoma aku penasaran ibunya pergi kemana.
Jadi ditunjukin sih pas flashback tipis Ini juga siapa? Tanjiro juga dimakan episode iblis. 1. Ya tapi meskipun udah jelas bapak ibunya siapa dan adik-adiknya siapa, cuman tetap aja nggak hidup anjing. Kalau bapaknya wafat kan melawan iblis. Saat ya. Ibunya dimakan Muzan. Iya, Cok. Ibunya dimakan Muzan. Terus ya Ya. biasanya gitu ketika MC memulai perjalanan tuh orang tuanya entah kemana gitu. Hinata diceritain gak sih orang tuanya? Lupa gue. Dikit. Ibunya Paling doang jelas. ya, ibunya doang. Iya. Kok yang lengkap tuh ya biasanya MC shonen tuh yang lengkap tuh di anime romance biasanya lengkap tuh keluarganya. Itu keluarga asli ada real, tidak punya masalah apa-apa biasanya. Ya Di kan MC. problemnya di yang lain. Iya, problemnya di romance kan. Jadi orang tuanya tuh biasanya suportif sekali kalau di anime romance tuh sama si MC-nya. Main kisah biasa. Iya. Gitu kan. Kayak Nisekoi kurang suportif apa cuy? Keluarganya cuy. Keluarganya yang menjodohkan. Jangan bahas-bahas Nisekoi, Pak. Saya di Oh, pihak itu yang ya. salah. Kalau yang lagi rame Bapak ada di pihak Ferry Irwandi ya. Itu nggak tahu bener apa enggak, tapi kita satu ini kalau beneran gue gila. Kan udah dibalas di Instastory itu. Di Instastory Ferry Irwandi. Wah, ketahuan nih. Iya gitu. Iya, Itu beneran. bener itu sama Ferry Irwandi dibalas. Wah, ketahuan nih gitu. Dikira tim patek gitu loh. Oh anjing. Iya, tim teks postingan awalnya terus di-upload di story sama Ferry Irwandi. Wah, satu barisan bersama kita, Pak. Iya, Pak. Tim kesalahan aduh. Ini kita masih mencari ya karena di Anime Date ini nggak ada yang mendukung Chitoge. Kita masih mencari yang mendukung Chitoge buat kita bahas di VS Date. Nggak ada di Anime Date, semua dukung Onodera. Iya, Pak. Kita tim Monodera, Pak. Iya, Kalau tuh yang admin MB Onodera, admin Nas Onodera. Jadi siapa ini Chitoge-nya? kita animated tuh semua rata-rata Onodera ya. Kita berarti Bukan rata-rata Prajurit. semua Onodera Oh, ya. iya. prajurit kalah semua gitu berarti. Aduh. Aduh. Gimana tuh? Apalagi ya selain permasalahan dengan orang tua. Oh iya, MC Shonen selalu punya rivalitas dengan second karakter, dengan second karakter dulu. Sebelum dengan villain, dengan second karakter dulu rivalitasnya. Tapi gua yang paling suka rivalitas entah kenapa ya. Siapa? Gua paling suka rivalitas antara Natsu sama Gray. Oke, kenapa tuh? Gak tahu kayak seru aja. Kayak mereka tuh konfliknya tuh nggak yang bener-bener, contohnya kayak apa ya? Konfliknya Naruto Sasuke. Ya. Kan Naruto Sasuke bener-bener perkara ini kan. Entah kenapa gua yang lebih enjoy aja sih, karena dua belah pihak masih memihak yang sama tapi masih rivalitas gitu. Iya. Seru, selalu seru. Itu bisa jadi episode khusus lagi sebenarnya. Bahas rivalitas MC dan second MC karena selalu ada. Dan itu kadang malah jadi lebih seru ngikutinnya dibanding rivalitas sama si villainnya. Ya gitu sih, tapi kadang nggak tahu ya, mungkin orang bakal bilang kayak wah rivalitas Natsu sama Gray mah terlalu biasa aja. Iya. Malah justru gue nggak tahu ya, karena gue biasa aja kayak enjoy aja, nggak terlalu mikirin hal-hal kompleks gitu loh. Yes. Selalu punya heroin itu pasti. Nah pasti. Pasti. Meskipun tidak selamanya jadinya sama heroin. Tapi kalau gua tuh ya, tipe gua kalau nonton shonen tuh sukanya heroin yang memang nggak apa ke si Nggak MC-nya ganggu. tuh yang nggak ganggu, dan bukan ini loh, bukan guys, nggak harus romance setiap saat gitu. Cukup suportif aja sudah cukup gitu. Itu yang bagus ke si ke si MC-nya. Dan gua sukanya kalau shonen tuh ke heroinnya tuh memperlakukannya tidak berlebihan gitu, sewajarnya saja. Apalagi Sebenarnya kalau heroin sih kalau gue yang penting nggak ganggu aja udah gitu, simpel sih. siap, nggak berisik ya, Kayak nggak berisik kan. karena MC biasanya yang berisik. MC lagi nih, MC shonen berisik selalu. Iya. Dia entah sadar atau enggak, tapi banyak MC shonen si laki-laki, si tokoh utamanya laki-laki tapi suaranya kayak cewek. Karena memang kadang si MC seiyunya cewek. Seiyunya soalnya banyak yang cewek seiyunya. Iya, MC shonen banyak seiyunya yang cewek. Kenapa ya? Karena ngincer berisiknya kali ya. Karena MC cewek suaranya bisa lebih tinggi, mungkin itu ya.
alasan dibalik pemilihannya. Pada rata-rata cewek ya terutama yang jadul-jadul cewek sih. Luffy, Goku, Naruto, Asta juga kalau nggak salah. Nggak tahu ya, Asta cewek apa cowok? MC itu Lupa deh. Asta tuh cewek apa cowok ya? Kayaknya. What? Kayaknya cowok deh. Oh ya cowok deng, cowok. Aduh. Misinformation. Karena bener-bener MC banget, cowok. iya. MC modelan Naruto soalnya Asta tuh. Gak tahu Iya. kenapa. Kenapa cewek itu pertanyaan yang bisa dielaborasi itu. Itulah. Pokoknya yang lama-lama sih biasanya. Iya, yang lama-lama. Yang baru-baru sekarang jarang deh yang seiyunya cewek gitu. Kayak Udah jarang sih yang cowok. iya. IQ cowok kan meskipun kayak cewek suaranya. Oke. Ini ada lagi. Biasanya gantengnya suka kalah sama second karakter. Biasanya kurang ganteng. Yang tipe shonen banget ya. Biasanya kurang ganteng. Kenapa ya? Kenapa diskriminasi? Oh karena mungkin biar adil. Sudah kuat masa ganteng pula. Nanti terlalu berlebihan seperti solo leveling. Jadi ya udah deh. Yang gantengnya karena solo leveling mungkin template-nya template Korea ya. Jadi harus sempurna banget. Nah kalau template Jepang suka kayak gitu. MC-nya suka tidak terlalu ganteng. Tapi gua nggak tahu ya ngelihat solo leveling tuh ya itu antara Jepang dan Korea jadi kelihatan Korea tuh kayak pengen perfect semua gitu loh. Yes betul. Kalau Jepang ya itu jago boleh jago tapi muka jelek gitu. Di nerf ya, ada yang di nerf. Yes, kecuali MC Romain memang harus ganteng. Kalau MC action mah ganteng buat apa ya kan? Yang ganteng mah karakter sampingan. Ada lagi? Terakhir kalau dari gua ya sikap rela berkorban lah. Udah paling betul itu buat penutup. Ini iya sih itu. Rela berkorban di segala situasi dan kondisi. Apapun yang terjadi. Yes, betul banget. Kita harus selamat. Gitu. Betul. Kalau Nura terakhir sebagai penutup ya. Tadi kita udah banyak nyebut list gitu. Karakter MC yang shonen banget. Tapi sekarang yang jarang orang tahu deh penutup. Selain Nura Riko sudah sering MC disebut. yang shonen tapi jarang tahu. Tapi shonen banget, tapi orang jarang tahu. Tapi Nura Riko juga shonen. Iya, jangan Nura sudah tahu sering disebut Pak Bapak. Nura Riko. Oh, yang lain. Ya itu Tsunayoshi sih, kata Kiai Teman Reborn. Iya sih, itu gua belum pernah mendengar. Tsunayoshi itu dulu gua kan sampai bilang kayak, "Wih, ini Suna tuh. It's Suna gitu." Oke. Itu. Oke lah, Tsunayoshi menurut gue yang anime shonen orang tapi orang banyak yang tahu sih. Harusnya ya, soalnya sempat rame sih. Tapi kayaknya dari gua di otak gua nggak ada lagi kayaknya langsung entah kenapa Tsunayoshi salah satu anime yang salah satu MC yang shonen dan jarang dibahas. Ini itu. Oke. Kalau gua Haiji Kyosei gua bahas di reel sih. Kalau yang nggak tahu itulah ada di reelsnya Animedate. Boleh. Sama satu lagi MC-nya Silver Spoon. Silver Spoon underrated gak sih hitungannya? Iya. Dino Sanji salah satu anime underrated bagus, enjoy banget sih. Iya itu MC-nya itu shonen banget. Tapi orang jarang bahas banget Silver Spoon. Tadi juga kita nggak nyebut kan Silver Spoon. Iya ya, benar juga ya. Itu shonen dengan darah peternak. Peternak ya itu. Yes. Tapi enjoy banget sih sumpah. Betul. Siap kalau begitu kita serahkan saja seperti biasa ke Tomodachi. Jadi buat kalian yang punya template MC shonen kebanyakan yang ada di dunia anime, kalian silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat follow semua sosial media Animedate, ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan juga di Spotify. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Kalau gitu saya siapa ya? Aduh, siapa, bingung. Kalau gitu saya Yuji Itadori pamit.
Apa tuh? Silahkan Nura siapa? Jadi nanti kita tiap penutup pakai nama-nama karakter anime ya. Yuji Itadori. Ya, bentar, sabar, mikir dulu. Tiba-tiba Yuji Itadori. Ya, bentar. Mikir dulu. Ayo, sekarang gitu Pengen kita yang ini. kalau di ending harus pakai nama karakter anime penutupnya. Yaudah, yang gampang kali ya. Silahkan. Ini Edward Elric. Keren, namanya keren. Oke, bye semuanya.